Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya bersama teman-teman akan menjelaskan beberapa praktikum anatomi fisiologi manusia. Ada 7 praktikum yang akan kami jelaskan. Praktikum yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ialah peninjauan atau pemeriksaan tubuh secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan agar kita dapat menentukan kondisi tubuh pada kondisi yang sehat. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan kali ini adalah tempat tidur, senter, stetoskop. Prosedur pemeriksaan yang pertama, kita periksa dari bagian atas seperti kepala dan wajah, yaitu rambut, muka, mata, hidung, mulut, rongga mulut, bibir, gusi, gigi gerigi, lidah, kerongkongan. Kemudian leher, dada, ketiak, abdomen, eksternitas, dan genetika. Setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bagaimana kondisi pasien tersebut dan kita dapat mengetahui kondisi tubuh pasien. Praktikum yang kedua adalah pemeriksaan tanda-tanda vital tubuh. Pemeriksaan tanda vital merupakan suatu cara mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh. Tanda vital meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, frekuensi pernafasan, berat badan, dan tinggi badan. Pemeriksaan ini bertujuan agar kita mampu menilai kardiovaskular manusia, mampu mengetahui sistem pernafasan dan status gizi. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah tensimeter, stetoskop, alat tulis, termometer, gelas larutan sabun, gelas klorin 0,5%, stopwatch, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan. Prosedur pemeriksaan yang pertama, mengukur tekanan darah pasien dengan tensimeter. Yang kedua, mengukur suhu tubuh dengan termometer. Yang ketiga, menghitung pernafasan dan irama pernafasan. Yang keempat, menghitung nadi dengan ujung jari 2,3 dan 4. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Setelah kita melakukan prosedur di atas, bisa kita simpulkan bagaimana hasil tanda-tanda vital pada pasien yang akan kita periksa dengan benar. Praktikum ketiga yaitu pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Hemoglobin itu sendiri adalah protein yang kaya akan zat besi, sedangkan anemia merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin di bawah normal. Bertujuan agar praktikum mampu untuk mendeteksi adanya anemia. Alat yang akan kita gunakan adalah hemometer, di dalamnya terdapat HB Sahli, pipet Sahli, pengaduk, pipet reagen, kapas kering, kapas DTT, larutan HCl 0,1N, aquades, bengkok, dan sarung tangan. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, masukkan 0,1 HCl ke dalam tabung hemometer sampai angka 2. Meniskus atas. Yang kedua, masukkan tabung HB ke dalam komparator hemoglobinometer. Ketiga, lakukan sampling darah kapiler pada jari tangan. Yang keempat, pipet darah menggunakan pipet hemoglobimeter yang mempunyai ukuran volume 0,02 mili. Yang kelima, masukkan ke dalam tabung HB, pastikan semua sampel darah masuk ke dalam tabung HB. Yang keenam, aduk menggunakan batang pengaduk, kemudian diamkan selama 10 menit. Yang ketujuh, masukkan aquades ke dalam tabung HB tetes demi tetes sambil sekali diaduk sampai warna sampel darah yang telah ditambahkan 0,1 HCl berupa warna menjadi warna standar pada komparator. Yang ke-8, baca hasil HB pada tabung dengan cahaya yang terang. Pembacaan meniskus atas laporan dengan satuan G atau DL. Setelah melakukan prosedur, kita dapat mengetahui apakah pasien mengidap anemia atau tidak. Praktikum yang keempat yaitu pemeriksaan fisik mata atau buta warna. Buta warna adalah kondisi di mana kualitas penglihatan terhadap warna berkurang. Seseorang yang menderita penyakit ini akan sulit membedakan warna tertentu, atau buta warna sebagian, atau bahkan seluruh warna, atau buta warna total. Tujuan praktikum ini adalah praktikum dapat melakukan pemeriksaan terhadap fisik mata, yaitu buta warna.
Alat yang digunakan adalah isi harabok dan alat tulis. Prosedur pemeriksaan yang pertama, pasien duduk dan ditempatkan buku isi hara tepat di depan pasien dengan jarak 1 meter. Yang kedua, pasien membaca angka atau garis yang terdapat di buku isi hara. Yang ketiga, setiap jawaban diberi waktu 3 detik. Setelah pemeriksaan hasil, jawaban dari pasien dapat dikonfirmasi dengan jawaban yang tersedia untuk mencantumkan diagnosa. Praktikum kelima yaitu pemeriksaan fisik mata atau visus mata. Visus atau ketajaman penglihatan mata adalah ukuran berapa jauh dan detail suatu benda dapat tertangkap oleh mata. Bertujuan agar praktikum dapat melakukan pemeriksaan terhadap visus mata. Alat yang digunakan adalah optotipe Snellen dan alat tulis. Prosedur pemeriksaan yang pertama, pasien duduk dengan jarak 6 meter dari optotipe Snellen. Yang kedua, mata kanan ditutup, pasien membaca huruf pada optotipe Snellen, kemudian sebaliknya. Ketiga, jika pasien tidak melihat maka diminta untuk menghitung jari pemeriksa pada jarak 1 meter, 2 meter, sampai 6 meter. Yang keempat, jika tetap tidak terlihat maka kita periksa visus dengan cahaya. Setelah melakukan prosedur, kita dapat mengetahui hasil pemeriksaan visus mata pada pasien dengan benar. Praktikum keenam yaitu tes kehamilan, bertujuan untuk menentukan kadar human hyaluronic gonadotropin atau HCG di dalam urin. Untuk tes kehamilan menggunakan teknik imunologi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lampu neon, pipet tetes urin, 1 set Grundig beta HCG, urin. Prosedur pemeriksaan: 1. Letakkan semua agensia di dalam satu kamar. Yang kedua, kocok baik-baik antigenma beberapa detik. Ketiga, teteskan dengan pipet tetes setetes demi setetes urin yang tersedia di atas lempeng objek. Pipet jangan sampai menyentuh lempeng objek. Keempat, teteskan 1 tetes serum anti-HCG pada tetesan urin. Yang kelima, campur dan aduk dengan lidi lebih kurang sebanyak 10 adukan selama 10 detik. Yang keenam, kocok pelan-pelan tabung antigen, teteskan pada pipet campuran tadi, tunggu selama kurang lebih 2 menit. Yang ketujuh, amati campuran apakah terjadi agutasi selama 2 menit. Setelah melakukan prosedur, kita dapat mengetahui apakah pasien positif atau negatif hamil. Praktikum ketujuh, pemeriksaan golongan darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen ke tubuh. Bertujuan agar mampu melakukan pemeriksaan golongan darah. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kaca objek, reagen anti-A, reagen anti-B, lancet, kapas, dan darah. Prosedur pemeriksaan yang pertama, mengambil darah pasien. Yang kedua, letakkan 1 tetes reagen anti-A di sebelah kiri dan 1 tetes reagen anti-B di sebelah kanan. Yang ketiga, teteskan sedikit darah pada 2 reagen tersebut. Dan yang keempat, amati hasilnya. Setelah melakukan prosedur, kita bisa mengetahui golongan darah pasien. Seperti itulah penjelasan singkat dari saya dan teman-teman saya. Sekiranya bisa membantu untuk pembelajaran kita semua ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.